Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa berkumpul kembali, bisa duduk kembali dalam rangka untuk mencari ilmu atau talabul ilmi. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan sama-sama kembali membahas kitab adab-adab Islam. Nah, masuk pada bab adab berdoa. Namun sebelum kita lanjut, ada pertanyaan ya atau murajaah? Murajaah. Mengulang kembali pelajaran yang telah berlalu. Nah, insyaallah yang bisa jawab dikasih hadiah. Yang nggak bisa jawab suruh apa? Suruh push up ya, 10 kali ya, tidak banyak. Nah, pertanyaan yang pertama, ini harus jawabnya di luar kepala ya. Ini kita sudah masuk bab berapa? Adab doa ke berapa? Ke 29. Nah, ini kanan kiri saya ini. Mana bukunya? Kitabnya mana? Tidak ada. Nulis. Pertanyaan. Sebutkan 5 adab-adab berdoa tanpa lihat buku. 5 saja. Yang pertama, memulai doa dengan pujian. Yang pertama adalah mulai doa dengan pujian, sahih. Yang kedua, diulang 3 kali. sahih doa itu diulang-ulang 3 kali. Menghadap kiblat. Yang ketiga menghadap ke arah kiblat. Yang keempat 5 aja. Keadaan udah 29 kita bahas. Ayo. Meminta doa yang terbaik. Nah, minta doa yang terbaik, sahih. Mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah, sahih mendoakan kaum muslimin. Berikutnya. Udah berapa? Tambah lagi berarti 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Berdoa berwudu dahulu sebelum berdoa. Sahih, berwudu dahulu sebelum berdoa. Sahih itu diantara ada adab berdoa. Nah, sah. Apa tadi ya?
Pertanyaan yang berikutnya. Antum. Ya, jari hitam. Itu bukunya. Ya, antum tutup bukunya. Pertanyaan berikutnya ya. 6. Berdoa termasuk di antara sebab terkabulkannya doa adalah bertawasul. Sebutkan tawasul yang dibolehkan dalam berdoa dan contohnya. Buku ditutup, gak usah ditengok. Antum, Bah? Coba apa? Gak ada di buku, gak ada namanya. Tawasul yang dibolehkan ada berapa? Tawasul dengan apa, dengan apa, dengan apa, dan contohnya apa? Pas? Pas enggak? Pas? Pas ya? Ya udah, lepas. 6. Pertanyaan berikutnya ya. Lihat loh orangnya. Yang kita nggak bisa jawab gitu kan? Siapa nama antum? Zikri, Fikri. Hah? Ada bukunya enggak? Kitabnya ada enggak? Enggak jadi tanya berarti. Dari pertanyaannya. Contohkan satu doa yang sifatnya jami', mencakup seluruhannya. Baca doanya. Nah, saya beri tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab belajar ini sampai selesai. Saya catat lagi ya. Perhatikan. Adab yang ke-29. Hendaklah doa seseorang itu tidak mencakup sesuatu yang bersifat syirik. Hendaklah doa seseorang itu tidak mencakup sesuatu yang bersifat syirik. Nah, di sini apa? Yaitu isi kandungan dalam doa. Isi kandungan dalam doa itu, tidak boleh mencakup yang bersifat syirik. Contohnya apa? Seperti meminta agar orang menyembah dirinya. Ya, agar orang menyembah dirinya. Anda berdoa, ya Allah, semoga Allah orang itu menyembah aku gitu misalnya. Itu enggak boleh. Nah, berikutnya poin ke-30. Tidak berdoa mengharapkan kematian. Tidak berdoa mengharapkan kematian. Artinya seorang itu tidak boleh berdoa meminta agar dimatikan saja. Apakah ada orang-orang yang berdoa seperti itu? Banyak. Baik doa ketika dia angkat tangan ataupun tidak. Semisal orang yang sulit atau berat menjalani hidupan dunianya, atau mungkin sakit yang parah, tidak sembuh-sembuh, dia bosan sudah sakit. Maka dia berdoa, Allah, ya Allah, matikan aku, ya Allah, matikan aku saja, ya Allah, karena sudah capek dia sakit. Atau mungkin orang itu ekonominya sulit ekonominya, banyak hutang, ditagih orang sana sini, ketemu orang malu, ya kan, banyak hutang. Maka tak banyak ya, juga banyak sekali orangnya doa apa, minta agar dimatikan saja. Atau juga mungkin orang putus cinta. Ya, pengalaman nih, Wahid, ya kan, putus cinta, dia sakit hatinya, terus sakit, tidur nggak bisa nggak tidur, gelisah, ya kan,
Dia berharap apa? Segera tiba pagi hari terus, nggak mau malam hari, dia nggak bisa tidur dia. Segera apa? Pengen siang terus dia, biar aktivitas. Makan nggak enak, padahal makanannya enak-enak, itu nggak enak dia. Kepikiran terus. Banyak juga orang apa? Putus cinta, dia doa apa? Ingin mati. Nah, dan dia merasa tidak kuat hidup di dunia. Apalagi timpa ujian yang bertubi-tubi, sakit, meninggal orang yang dia cintai, kemudian ya ekonomi sulit, banyak masalah. Ya akhirnya apa? Dia berdoa kepada Allah ingin dimatikan saja. Ini boleh atau tidak? Jawabnya enggak boleh. Sebagaimana disebutkan sebuah hadis sahih, la yatamanna ahadukum bil maut. La yatamanna ahadul maut. Janganlah seorang kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Dan juga Nabi bersabda di hadis sahih riwayat Bukhari, wala yatamanna ahadukum maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yastaghtiba. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja dia bisa menambah amalnya. Dan jika dia orang buruk, semoga bisa menjadikan dia bertobat. Dengan apa? Bertambahnya usianya. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, wan nahyu huna li tahrim. Larangan di hadis ini menunjukkan akan keharaman. La itu ada la nafi adalah apa? Li tahrim. La untuk peniadaan adalah apa? Untuk pengharaman. Di sini la li tahrim, larangan. Larangan di sini apa? Hukumnya haram, bukan makruh, bukan pula mubah, tapi haram, enggak boleh. Seorang itu minta segera mati, enggak boleh. Kata Sulaiman, li'anna tamannal maut fihi syai' min adam ridha bi qada'illah. Nah, di sini syahidnya. Jadi pokok pembahasannya. Karena orang yang berangan-angan segera ingin mati, meminta ingin mati, di sini kata Sulaiman min adami ridha bi qada'illah, dikarenakan ada ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa ekonomi sulit, sakit yang lama nggak sembuh, dia pengen sudah dimatikan saja. Dia apa berarti? Protes kepada takdir Allah, protes dia. Nah, wal mu'minun yajibu alaihi sabr. Dan orang mukmin itu wajib bersabar, ditimpa ujian ekonomi, ditimpa sakit, ditimpa musibah, maka apa? Harus bersabar. Tidak boleh dia apa? Protes terhadap takdir yang Allah berikan. Kadang ada orang protes, ya Allah, kenapa engkau hidupkan aku seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau beri aku sakit? Ya Allah, kenapa aku coba dia terus menerus? Maka matikan aku saja. Kadang ada orang berdoa seperti itu. Ini hukumnya haram, enggak boleh. Nah, hukumnya haram. Nah, dan juga Nabi bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukum maut. Janganlah salah seorang kalian menginginkan segera diwafatkan. Min dhurri asabah, dikarenakan kesusahan ya atau musibah. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Kalau seandainya ya dia terpaksa mau berdoa ingin mati, maka ucapkanlah Allahumma ahyini maka natil hayatu khalli. Ya Allah, panjangkanlah umurku bila hidup ini lebih baik untukku. Wa tafani idza kanat wafatu khalli. Ya Allah, matikan aku jika mati itu baik untukku. Ya mungkin ya. Nah,
Orang bukan karena dunia yang dibahas di sini ya, mungkin fitnah, dia takut fitnah dunia. Dia orangnya tidak protes kepada takdir, tidak pula timbang musibah karena sakit, karena kesulitan harta, bukan, tapi karena fitnah yang ada di dunia ini. Mungkin banyak kemaksiatan di mana-mana, ya, banyak kemaksiatan di mana-mana. Dia takut akan jatuh kepada itu kemaksiatan, baik itu syirik atau lain sebagainya. Maka dia boleh berdoa seperti itu agar terhindar dari fitnah tersebut. Jika itu hidup baik untuknya, maka panjanglah umur. Jika mati baik ya untuknya, maka segerakan mati. Nah, kita tahu nggak kita itu hidup kita lebih baik atau tidak? Tahu nggak kita? Tidak tahu. Maka di sini ya kita tidak mengetahui bahwa kehidupan ini besok apa kita lakukan, maka jangan minta mati. Justru bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, paham di sini intinya poin yang ke-30. Jadi dirinci ya. Boleh tidak mengharapkan kematian? Boleh tidak? Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, karena orang yang meminta kematian itu biasanya protes kepada takdir. Kalau seandainya terpaksa ya ingin berdoa minta dimatikan karena ujian, takut kena fitnah terhadap agamanya atau dirinya, karena maksiat di mana-mana, maka dia boleh berdoa. Apa doanya tadi? Ya Allah, wafatkanlah aku jika mati itu baik untukku. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik untukku. Nah, poin yang ke-31. Tidak berdoa meminta disegerakannya azab. Tidak berdoa meminta disegerakannya azab. Ya nggak boleh minta disegerakannya azab. Ya seperti misalnya dia tahu banyak dosa maksiat dia lakukan, ya Allah timpakan azabku ya Allah sekarang aja di dunia. Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin barangkali ada orang berangan seperti itu ya. Dia membayangkan sisanya akhirat itu berat gitu kan. Sudah kalau gitu dia minta pada Allah segerakan aja di dunia ini. Ini nggak boleh? Tidak boleh. Apakah ada dalilnya? Tentu ada. Yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan minal muslimin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki dari kaum muslimin ya, yang sedang mengalami sakit yang sangat parah. Nah, sampai-sampai orang itu kurus dan lemah. Ya. Kemudian mislu, ya disebutkan di sini, mislu fars, jadi seperti saking kurusnya itu seperti burung. Faqala lahu Rasulullah SAW, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Nabi berkata kepada seseorang itu, ya, apakah kamu pernah berdoa ataupun meminta sesuatu kepada Allah? Dia jawab, qala na'am, iya, aku pernah minta sesuatu kepada Allah. Kuntu aqulu, dulu ya kata muda itu, dulu aku berkata, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajalahu li fid dunya. Ya Allah, apa yang akan engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia ini. Nabi tanya ya, dia ada orang sakit, Nabi jenguk, saking kurus badannya, ditanya, apakah kau dulu pernah berdoa kepada Allah minta sesuatu? Dijawab iya. Rupanya apa dia minta? Ya segera disegerakan azabnya. Faqala Rasulullah, maka Rasul pun bersabda kepadanya, subhanallah la tutiquhu. Subhanallah. Nabi takjub. Ya, Nabi takjub. Mengapa kau berdoa seperti itu? Afala qulta, tidakkah engkau seharusnya berkata, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala fada'allahu lahu fasyafahu.
Kata Anas, lalu Rasul pun berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut dan akhirnya apa? Allah menyembuhkannya. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan ya, larangan berdoa dengan penyegeraan hukuman. Ya, kita tuh kalau merasa bersalah, merasa berbuat dosa, itu bertobat kepada Allah, bukan apa minta segerakan azab, tapi apa? Bertobat. Nah, dan juga di hadis ini terdapat juga faedah yang lain selain larangan berdoa minta disegerakan azab. Faedah yang kedua adalah terdapat keutamaan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia ini hasanah, kebaikan, dan di akhirat juga hasanah, dan jagalah kami dari sisa neraka. Kemudian juga Nabi katakan, ada hadis tadi, subhanallah, Nabi ta'ajub. Maka seorang itu ketika ta'ajub, heran, ucapan apa? Subhanallah. Ketika ta'ajub, subhanallah, heran ya. Misalnya antum lihat apa? Ada orang bisa apa? Terbang, antum hayal itu. Nah, misalnya ada orang misalnya bisa ngangkat tiang satu ini misalnya kan, diangkat sendiri dia. Antum ta'ajub, subhanallah. Apakah ada orang yang kuat seperti itu? Ada nggak kira-kira? Di dunia ini ada nggak? Ada atau tidak? Kalau yang pernah baca ya tafsir Al-Quran, dia akan tahu. Ada enggak? Ada. Gunung aja bisa dibuat rumah. Kaum siapa? Kaum Ad, kaum Samud. Nah ya, gunung bisa dibuat kan? Orang dulu kuat-kuat berarti. Nah, jadi kalau ta'ajub boleh kita ucapkan apa? Subhanallah. Boleh. Ketika mendengar orang ditimpa musibah, apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang ada kabar berita di Palestina orang Islam dibantai, subhanallah. Apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Jangan balik-balik. Ya kan? Jangan balik-balik. Mas Allah, kamu lancar ya? Ya lancar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta'ajabnya subhanallah. Apa ucapan apa? Subhanallah. Ini faidah. Ya. Nah, kemudian juga faidah yang berikutnya pada hadis ini adalah sunnahnya menjenguk orang yang sakit. Sunnah hukumnya menjenguk orang yang sakit. Kemudian faedah berikutnya adalah sunnahnya mendoakan orang yang sakit. Di akhir hadis ini mengatakan Nabi mendoakan orang sakit itu kesembuhan, maka dia sembuh. Ya, maka kalau ada orang sakit doakan kebaikan-kebaikan, kesembuhan. Jangan ditakut-takutin. Wah, kamu panas nggak lama lagi nih. Walaupun gurau nggak boleh. Itu mentalnya jatuh dia mentalnya. Kena mental orang itu nanti. Kadang ada teman akrab tuh kadang gitu, guraunya itu. Allah musta'an ya. Kemudian adab yang ke-32, tidak berdoa memohon sesuatu yang mustahil. Tidak berdoa memohon sesuatu yang mustahil. Contohnya apa? Sahih, terbang tuh tentunya. Sahih mustahil itu contohnya adalah ya seperti mohon kepada Allah supaya bisa terbang. Bisa nggak manusia terbang? Nggak bisa. Atau dikasih sayap sekalipun nggak bisa. Karena memang mustahil manusia bisa terbang. Contoh lain lagi apa selain itu? Sahih meminta dipanjangkan umur tanpa mati-mati. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi nggak boleh, itu mustahil. Itu mustahil. Nah, atau yang sudah tua mungkin pengen berdoa kepada Allah, pengen berubah menjadi muda. Mustahil enggak kira-kira? Mustahil. Nah, maka tidak berdoa kepada Allah satu hal yang mustahil.
Nah, seperti memohon kekal di dunia, ini mustahil. Poin ke-33. Tidak berdoa memohon sesuatu yang dia sendiri telah usai darinya. Perhatikan ini ya. Tidak berdoa memohon sesuatu yang dia sendiri telah usai darinya. Contohnya apa? Perhatikan ya. Tidak berdoa memohon sesuatu yang dia sendiri telah usai. Hah? 6. Contoh adalah berdoa meminta ya kebaikan di usia yang ke-15 tahun yang lalu. Itu berlalu bukan? Sudah berlalu. Atau minta sana, ya Allah, umurku di tahun lalu diberikan sesuatu begini begitu. Ini nggak boleh. Ya. Poin ke-34. Tidak berdoa mohon sesuatu yang syariat telah menunjukkan kemustahilannya. Seperti memohon jangan sampai ada seorang muslim pun yang masuk surga. Dia ngawur doanya. Ini bab syariat. Tadi yang poin 32 tadi, ya mustahil itu perkara dunia. Yang 34 di sini perkara apa? Syariat. Tidak berdoa mohon satu ya yang syariat telah menunjukkan kemustahilannya. Ya contohnya berdoa jangan sampai ada orang Islam masuk surga. Ini nggak boleh. Atau doa apa lagi yang bab syariat, yang mustahil? Apa contohnya? Sahih ya minta dari Nabi, ini mustahil juga. Ya, ini mustahil. Nah, yang ke-35. Tidak berdoa dengan tidak berdoa dengan suatu dosa. Seperti berdoa memohon agar seseorang menjadi pecandu minuman keras. Ya, nggak boleh berdoa dengan suatu dosa. Contohnya apa? Berdoa pengen jadi pecandu narkoba. Berdoa pengen jadi pecandu musik misalnya. Dia katakan, saya nggak suka musik ya, dia doa aja Allah biar jadi pecandu musik. Nggak boleh. Maka nggak boleh berdoa satu sifatnya haram. 36. Contoh 35 dulu dibahas. Tidak berdoa dengan satu dosa. Contohnya di sini memohon agar seorang menjadi pecandu minuman keras. Contoh lain apa? Hah? Berdoa pengen jadi penyanyi. Enggak boleh. Doa pengen jadi apa? Jadi pencuri, enggak boleh. Poin 36. Tidak berdoa yang mengandung pemutusan silaturahim. Seperti memohon agar kesatuan kaum muslimin bercerai-berai. Enggak boleh doa gitu. Ya, enggak boleh berdoa sifatnya pemutusan silaturahim. Atau berdoa semoga kaum muslimin enggak bersatu. Atau ada orang yang akrab sekali dia kan, mana ke masjid kajian bersama-sama itu doakan semoga kawannya hancur semuanya. Enggak boleh. Poin yang ke-37. Hendaklah imam tidak mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa mengikut sertakan makmum. Ini kalau doa, contohnya doa saat khutbah Jumat. Ya. Maka seorang imam harus mengikut sertakan siapa? Para makmum. Makanya kalau doa itu pakai dhamir jama'. Pakai dhamir jama'. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannah misalnya. Ya Allah, kami mohon padamu surga. Gak boleh dia doa untuk dirinya saja. Allahumma inni as'alukal jannah. Tapi pakai apa? Inna. Pakai dhamir jama'. Nah, poin 38, hendaklah dia tidak meninggalkan adab-adab dalam berdoa. Seperti mengatakan wahai Tuhan anjing, wahai Tuhan keledai. Ini benar tidak perkataannya? Benar. Siapa ciptakan anjing? Siapa ciptakan keledai? Allah. Tapi kalau mengucapkan itu kurang beradab. Poin ke-39. Hendaklah dia tidak bertujuan rusak dengan doanya.
Seperti berdoa memohon harta dengan tujuan untuk berbuat maksiat. Ya ini dia berdoa, ya Allah. Ya. Apa doa? Misalnya, ya Allah, tambahkan aku rezeki yang banyak supaya bisa apa, Der? Hah? Bisa main judi. Atau buka apa? Tempat perjudian. Ini enggak boleh. Allah musta'an ya. Poin keempat. Berapa? 39. Sudah 40. Hendaklah dia yakin akan dikabulkan doa. Hendaklah dia yakin akan dikabulkannya doa. Kalau doa itu harus yakin. Sudah pernah bahas ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kepada Allah. Wa antum dan antum muqinuna bil ijabah. Yakin akan dikabulkan sebuah doa. Cukup insyaallah huna. Enggak sempat selesai ya. Insyaallah kita sambung pertemuan Sabtu depan insyaallah taala. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.